Jadi dakwah personal itu tidak selamanya pakai dalil, lebih banyak. Saya ketemu bapak-bapak, saya ini orangnya nggak suka ngaji, nggak suka pengajian, nggak suka sama ustadz. Terus bapak taubatnya gimana? Istri saya waktu malam dia ngomong gini, nanti kalau abang mati gimana bang? Dia nggak ada ceramah 1 jam tabligh akbar. Kalau abang mati gimana? Ternyata kalimat yang dari dalam hati sampainya ke hati. Suaminya ngomong ke saya, pas saya mau tidur malam saya terpikir, nanti kalau abang mati gimana? Itulah sebab dia bertobat. Yang dulu hati yang paling dalam. Ibu mungkin bukan ustazah, bukan profesor, bukan syekh, tapi kata-kata ibu bisa menusuk sampai ke dalam hati. Apalagi hati bapak, banyak yang sudah lama tertusuk. Apa kiat-kiat menjadi dai profesional dan masyhur seperti ustaz? Jangan masyhur. Masyhur itu berat, biar aku aja. Saya tidak bisa jalan ke mall dengan istri saya. Karena kalau saya jalan nanti dikejar jamaah. Tidak bisa makan di rumah makan. Baru 1 suap orang udah datang minta foto. Kalau mau pergi naik pesawat mesti pakai jaket hitam, pakai topi, pakai masker, pakai kacamata. Karena kalau ada orang kenal, nanti pramugari minta foto, boleh foto enggak? Popularitas itu adalah fitnah dan ujian. Saya tidak pernah minta populer. Sampai hari ini saya tak punya kartu nama untuk memperkenalkan bahwa saya pulang kampung setiap subuh Sabtu ngajar hadis selama 4 tahun terus ngajar hadis setiap subuh Sabtu. Direkam, diusir, viral. Saya pakai ini untuk dakwah ke Sulawesi sekian kali dalam setahun, ke Kalimantan, di Sumatera, di Ambon, Maluku, wilayah timur Indonesia. Saya memanfaatkan itu, mengendorse. Makanya kalau adik-adik lihat Instagram saya iklannya, jual gula merah, Instagram kerupuk, keripik, termasuklah siang ini nanti fotonya diupload untuk share batik kelor, membangkitkan ekonomi umat. Nah, jadi masyhur itu hanya sekedar wasilah. Tujuannya adalah dakwah ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Allah. Tapi kalau kiat-kiat memperbaiki diri paling tidak 3. Yang pertama, perbaiki kualitas keilmuan. Datang ke Insan Cita Indonesia, upgrade lagi pengetahuan. Akidah, fikih, akhlak, tafsir, hadis, bahasa Arab, di-upgrade lagi. Yang kedua, amal. Karena kalau hanya sekedar ilmu, kalau tidak kita amalkan, dia nendang ke dalam. Marilah kita sholat duha, sholat duha. Dalam hati kita, kau aja nggak sholat duha. Paksa-paksakan sholat duha. Jadi sebelum kemari tadi, wudhu dulu, sholat duha 2 rakaat, baru kemari. Lalu kemudian yang ketiga, komunikasinya baik. Jadi kalau didengar rekaman tausiah saya ketika baru pulang dari Maroko tahun 2008 dengan sekarang 2022, beda. 14 jam itu terjadi perubahan. Cara menyampaikan, jam terbang itu beda. Nah, jadi adik-adik banyak-banyak latihan komunikasi. Komunikasi 2, komunikasi lewat tulisan dan komunikasi lisan. Jadi latihan menulis. Saya sampai sekarang blog saya masih hidup. Jadi kalau ada jamaah nanya, Ustadz apa hukumnya kredit? Tulis saja di Google itu, Somad Moroko kredit. Kalau mau lihat blog saya, adik-adik nanti tulis blog. Blog nggak hilang dan gratis. SOMADMOROCCO spasi kredit. Nanti setiap baca kitab masukkan ke dalam, langsung dapat. Blog Somad Moroko blogspot.com. Saya tulis tanggal 25 Agustus 2010. Berarti tulisan ini umurnya udah 12 tahun yang lalu. Nah, jadi setiap kita pengajian, kalau ada pertanyaan jamaah ditulis, itu membantu kita untuk mengingat lagi dan berkomunikasi tulisan. Lalu kemudian komunikasi lisan, ngomong. Ceramah kalau bisa di kultum, direkam, habis itu tonton. Oh, tadi selama ngomong kakinya terlalu lebar.
Berarti mesti. Oh tadi selama ngomong kepalanya terlalu miring ke kini apa tuh? Oh tadi selama ngomong tuh matanya terlalu banyak ngelihat perempuan apa tuh? Jadi orang mungkin segan untuk nasihati kita. Ustaz dari tadi tangannya kok kiri terus? Oh. Jadi komunikasinya mesti baik. Sebagaimana kita ketahui bahwa status anak zina tidak bisa nasabnya bersambung pada ayahnya kalau dia perempuan. Ayahnya tak boleh jadi walinya kalau harus ganti dengan wali hakim. Dalam ajaran Islam kita dianjurkan menutup aib. Apabila disampaikan kepada anak tersebut bahwa dia anak zina dan walinya harus wali hakim, dikhawatirkan akan menjadikan anak tersebut frustasi dan pihak laki-laki mungkin akan membatalkan pernikahan dan pastinya akan menimbulkan mudarat yang lebih besar. Mohon pencerahannya Ustadz, mohon juga nasihatnya akan bahaya Wahabi dan Syiah. Syiah udah selesai karena ada ruangan Abu Bakar Siddiq. Tentang masalah itu memang berat menjelaskannya. Tapi karena ini masalah hukum, saya termasuk ustadz yang tak bisa tawar-menawar. Mungkin yang lain bisa diturunkan yang 100 jadi 90. Tapi kalau saya, kalau sudah saya sampaikan begitu, ya harga mati. Kalau sudah sampaikan, ya sampaikan saja. Ini tidak bisa, supaya dia jelas. Mungkin awal-awalnya dia kaget, tapi nanti lama-lama paham. Gara-gara kita selalu menutup, itulah maka merajalela perzinahan ini. Kalau sudah disampaikan itu nanti memberikan efek ketakutan. Kalau dia sudah takut, dia tidak akan lakukan lagi. Jangan khawatir dia stres, jangan khawatir depresi, jangan khawatir jadi jahat. Karena yang kita sampaikan ini adalah perintah Allah. Dia itu ciptaan Allah, yang membolak-balik hatinya Allah. Kenapa kita mesti takut? Allah Ta'ala, yang kita sampaikan ini hukum Allah. Gak usah takut menyampaikan hukum Allah. Gara-gara menyampaikan hukum Allah, itulah maka orang banyak marah sama saya. Tapi nggak apa-apa, marah dia sama saya nggak apa-apa, tapi ke depan dia akan tahu daripada kita tutup-tutupi. Bagaimana hari kiamat itu dan bagaimana menghadapinya? Idza sama'um fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet bertabrakan. Neptunus, Merkurius, Pluto, Mars. Wa idzal biharu fujirat, lautan diledakkan naik ke atas. Tak perlu dijelaskan di Palu, cukup bawa ke tepi pantai yang masjid musola tenggelam. Wa idzal qubur bu'thirat, semua yang dikubur dibangkitkan naik ke atas. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Itulah persiapannya. Di saat itulah baru manusia sadar. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Apa yang sudah kulakukan dulu? Apa yang sudah kuamalkan dulu? Jadi kematian, baca juz 30. Itulah mengapa tafsir diawali juz 30. Karena banyak di situ cerita tentang kiamat dan cara mempersiapkan kematian itu adalah dengan banyak-banyak beramal soleh, bukan somat. Bagaimana supaya hafalan yang kita hafal ini tidak cepat hilang? Sesungguhnya tidak ada orang yang menghafal. Yang ada itu adalah orang mengulang. Adakah di antara kita yang menghafal Al-Fatihah? Enggak ada. Saya nggak pernah menghafal Al-Fatihah. Adakah di antara kita orang yang menghafal Qul Huwallah? Enggak ada. Lalu kenapa kita hafal dan enggak lupa-lupa? Karena sering diulang. Makanya murojaah. Kalau sering diulang enggak akan hilang. Dan jauhi perbuatan maksiat. Syakautu ila waqi'in su'a hifzi. Aku melapor kepada Imam Waqi', hafalanku error, kacau. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Kata dia, tinggalkan perbuatan maksiat. Li'annal ilma nurun. Karena ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yuhda lil 'asi. Cahaya tak akan diberikan Allah kepada orang yang melakukan perbuatan maksiat. Bagaimana caranya supaya kita bisa dengan satu amalan, bisa istiqomah satu amalan. Adwamuha wa in qalla. Amal yang paling baik konsisten walaupun sedikit. Tapi istiqomah. Tapi jangan nanti jangan gara-gara ini kamu kok sholatnya sholat Jumat terus, yang lain kok nggak sholat.
Yang penting konsisten walaupun sedikit. Nah, bukan itu. Yang fardu wajib nggak bisa ditawar-tawar kalau sudah wajib. Tapi kalau kita istiqomahkan baca Al-Quran 1 hari 1 juz, 1 hari 1 lembar, 1 hari 1 halaman. Nah, gitu. Berawal dari keterpaksaan, lama-lama menjadi kebutuhan, lama-lama menjadi kenikmatan. Awalnya terpaksa, lama-lama butuh, lalu kemudian menjadi nikmat. Bagaimana caranya tidak pernah bosan menuntut ilmu sampai sekarang? Saya orangnya suka penasaran. Kenapa begini? Kenapa begini? Penasaran saya itulah yang membuat saya mesti membaca. Jadi istri saya dibilangnya, kenapa abang mencari terus? Saya bilang, saya kalau nggak ketemu jawabannya saya tak bisa tidur. Itu memang kebiasaan saya dari dulu. Kalau saya sudah ketemu jawabannya, udah saya baca, baru saya bisa tidur. Jadi kalau saya penasaran, saya cari terus. Penasaran itulah yang membuat terus mencari. Jadi sampai hari ini kalau ada orang bertanya, saya tak bisa menjawab. Saya cari terus, browsing, cari, buka kitab, cari PDF, cari, sudah ketemu baru. Jadi kalau kita merasa nyaman dengan ketidaktahuan, itulah yang membuat kita malas. Jangan merasa nyaman pada tidak tahu. Jangan berada di zona aman. Sikap apa yang dimiliki jika kita mau menjadi orang yang berguna bagi agama, bangsa, negara, tanpa memunculkan sikap sombong dan angkuh dalam jiwa? Sifat apa yang harus dimiliki jika kita mau menjadi orang yang berguna bagi agama, bangsa, negara, tanpa memunculkan sikap sombong? Yang pertama, faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tak punya apa-apa tidak bisa memberi apa-apa. Orang yang tidak punya ilmu Al-Quran, tidak punya tahsin, tidak punya tajwid, tidak punya tahfiz, nggak bisa ngajarkan Al-Quran. Itulah mengapa adik-adik di sini aliyahnya 4 tahun, karena setahun itu tahsin, tahfiz, bahasa Arab. Jadi yang pertama bekali diri dulu. Setelah itu baru yang kedua ada peduli. Sekarang banyak orang tidak mau tahu. Mau sekolah, mau nggak sekolah, mau mabuk, mau sakau, bukan urusan saya. Setelah kita punya, yang kedua ada rasa ingin peduli menyelamatkan orang lain. Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Siapa yang tak peduli, maka dia bukan orang Islam. Saya yakin pesantren ini dibangun karena rasa peduli. Yang ketiga, amal kita itu tidak membuat kita masuk surga. Itu yang membuat kita nanti tidak sombong. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Kamu masuk surga bukan karena amalmu. Bangun pesantren masuk surga, enggak bisa. Lalu kenapa? Karena bangun pesantren, turun rahmat Allah. Karena rahmat Allah itulah kamu masuk surga. Dan orang sombong tidak dapat rahmat Allah.